Hello Menders, fakta kedua tentang cacing manusia. Daging yang kalian makan mungkin ada cacingnya. Ada yang tahu nggak ini tuh apa sih? Kalau kalian bilang ini kue tiaw, maaf. Analisa kalian kayaknya kurang tepat. Yang kayak kue tiaw ini sebenarnya adalah salah satu jenis cacing usus. Dan dia juga bisa tumbuh panjang banget loh Menders. Sekitar 10-15 kali lipat tinggi tubuh manusia. Wow, panjang banget nggak sih? Mau tahu cacing apa itu? Stay tuned and let's find out. Sahabat kita ini bernama cacing pita atau Taenia. Mereka di usus kita dapat tumbuh memanjang hingga 5-25 meter. Terdapat dua spesies cacing pita yang sangat terkenal, yaitu Taenia saginata yang terdapat pada sapi dan Taenia solium yang terdapat pada babi. Namun ada satu lagi Menders, makhluk tulang belakang yang bisa menjadi inang kedua cacing itu. Kalian ada yang tahu Menders? Ya benar, makhluk itu adalah kita, manusia. Kok bisa sampai ada di manusia sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami sedikit tentang daur hidup si cacing pita ini. Semua berawal dari telur cacing pita yang berserakan di tanah. Ketika ada sapi atau babi yang nggak sengaja makan telur-telur cacing ini, maka mereka bisa menetas di usus mereka menjadi larva. Nah, setelah larva ini terbentuk, mereka akan menembus dinding usus, masuk ke aliran darah, dan akhirnya menuju ke otot atau daging hewan-hewan tersebut. Nah, ini proses yang paling penting, Menders. Ketika seorang manusia memakan daging sapi atau babi yang terinfeksi, maka benih larva yang ada di daging tersebut akan berkembang menjadi cacing pita dewasa di usus orang itu. Seekor cacing pita dewasa mampu bertelur hingga 50.000 telur perharinya. Dan mereka tuh ternyata mampu hidup sekitar 25 tahun lamanya tanpa bayar sewa di usus kalian. Ih, lama banget ya. Terus telur yang terbentuk bakal pecah di usus dan tambah banyak dong. Nggak kok Menders, telur mereka akan dikeluarkan bersamaan dengan feses atau kotoran. Sehingga kalau ada seseorang yang terinfeksi, kemudian BAB sembarangan, misalnya di kebun tetangga, maka siklus ini akan terulang kembali. Jadi gimana caranya kita bisa tahu dong kalau kita cacingan? Umumnya infeksi oleh cacing pita ini bisa tanpa gejala loh. Tapi kalau ada gejala, biasanya berat badan tuh nggak naik-naik atau cenderung kurus. Kemudian cepet capek rasanya, ngantukan. Terus bisa juga mual-mual, diare, nyeri perut berkepanjangan bisa juga terjadi. Selain itu, karena saking panjangnya 25 meter, cacing ini tuh bisa memenuhi usus kita dan menyebabkan banyak sekali komplikasi. Misalnya seperti usus buntu, sumbatan saluran empedu, hingga gangguan gerakan usus. Dan bila sudah terjadi, maka tindakan operasi adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkannya. Tapi tenang Menders, dengan penanganan awal dan deteksi yang cepat, maka komplikasi itu tidak akan kita rasakan. Pengobatan cacing pita dapat menggunakan obat anti cacing, misalnya obat yang bernama albendazole dan praziquantel. Obat-obatan ini bekerja dengan cara membuat cacingnya itu kejang-kejang dan mati lemas, sehingga mereka bisa dikeluarkan bersamaan dengan kotoran. Kalau ada yang nanya, mereka keluarnya utuh atau udah hancur sih? Jawabannya tergantung ukuran. Biasanya kalau masih pendek-pendek, maka enzim-enzim usus udah bisa menghancurkannya. Tapi kalau panjang, maaf, mereka bakal keluar utuh. Tapi tenang ya, mereka keluarnya nggak geliat-geliat kok. Oke, harapan kita jangan sampai terinfeksi lah ya. Terus untuk mencegahnya gimana dong? Terdapat 3 tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari cacing pita. Yang pertama, meminum obat cacing tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Namun bukan berarti dalam selang 6 bulan itu kita terlindung penuh ya. Efek obat anti cacing ini hanya bekerja 8-12 jam Menders. Jadi kalau kalian terinfeksi lagi di selang interval 6 bulan itu, maka perlu obat lagi. Yang kedua, lakukan PHBS dengan benar. Misalnya ya, dengan cara mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah BAB, kemudian memasak makanan kalian hingga matang dengan suhu minimal 63-71 derajat Celcius. Dan jangan sampai lupa ya, jangan BAB sembarangan. Misalnya di kebun tetangga.
Dan yang ketiga, terakhir, berdoa. Cacing pita bukanlah satu-satunya cacing yang menginfeksi manusia ya Menders. Masih banyak cacing lainnya yang mengintai kita, menunggu waktu untuk hidup bersama kita. Oke, sekian dulu video tentang cacing manusia. Like video ini kalau kalian suka, dislike juga boleh. Tapi jangan lupa subscribe ya, karena subscribe bikin kalian bahagia. Gak sih sebenarnya aku yang bahagia, karena tambah semangat bikin videonya. So like always, last question Menders. Yakin di tubuh kalian gak ada cacingnya? Lanjut di komentar ya.